Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, saudara-saudara. Saya harap saudara-saudara dalam keadaan sehat tubuh dan jiwa. Diambil dari 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, hal apakah yang membuat hidup berkelimpahan kasih karunia atau favor atau kemurahan dari Tuhan serta rasa damai sejahtera terjadi pada kita? Jawabannya adalah pengenalan akan Tuhan Allah dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Dengan apakah pengenalan akan Tuhan Allah dan Tuhan Yesus terjadi pada kita? Yaitu dengan membaca Alkitab dan dengan berjalan bersama dengan Dia, serta pengetahuan hidup kita yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Terlihatlah kerjasama Tuhan dengan kita, maka kita akan mengetahui sejauh mana Tuhan telah bekerja sama dengan peristiwa itu. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, segala sesuatu termasuk di dalamnya problem, peristiwa apapun yang terjadi pada kita, entah itu kesalahan kita ataupun kesalahan pihak lawan kita, Allah telah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau kita tidak mengkaitkan persoalan tersebut dengan Allah, kejadian itu sia-sia atau berlalu begitu saja. Karena kita menganggap dunia atau alam semesta dengan hukum dunia yang berlaku telah menghukum kita atau pihak lawan. Kita lupa bahwa ada pihak Allah yang telah turut bekerja sama dalam persoalan itu. Padahal Allah telah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalaupun itu hukuman dunia yang berlaku, toh itu pun kita harus percaya bahwa sudah ada kemurahan Tuhan yang meringankan hukuman tersebut. Mazmur 25 ayat 20 mengatakan, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Saudara-saudara, nah pertanyaannya adalah bagi siapakah hal ini berlaku? Sekali lagi dari Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat di atas menyatakan kesatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, kedua bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ketiga bagi mereka yang berlindung pada Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita termasuk dalam 3 hal tersebut? Bagi pengikut-pengikut Kristus, kita bisa merasakan apakah kita mengasihi Tuhan. Apakah kita termasuk yang terpanggil? Kita dapat mengetahui jawabannya dari apakah yang kita ikuti. Apakah suatu liturgi atau urutan dari hal-hal yang harus kita jalankan yang menyenangkan manusia saja, atau pengenalan kita pribadi akan Tuhan sendiri lewat peristiwa atau peristiwa orang lain seperti di Alkitab menceritakannya. Dan terakhir adalah berlaku bagi mereka yang berlindung padanya. Saudara, dalam semua persoalan hidup, jangan lupa kita mempunyai Tuhan yang melindungi, menjaga, dan menaungi kita.
Dan juga kita mempunyai Roh Kudus yang memimpin, mengingatkan, dan menggait kita akan apapun yang kita harus lakukan. Jadi kita berlindung padanya selalu. Dan Tuhan berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia tidak akan mempermalukan kita. Amin. Sekian renungan hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Segala puji, hormat, syukur bagi nama Yesus. Haleluya.